dalam acara CFA Society Indonesia Conference dengan topik Nurturing Local Talent for a Sustainable Business Future. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa ke Tunjungan. Buat hadirin semua, terima kasih sudah datang memenuhi undangan. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. To lead the investment profession globally by promoting the highest standard of ethics, education, and professional excellence for the benefit of society. Pada kesempatan hari ini untuk bergabung dengan Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai komitmen dan concern yang sama, yaitu membangun local talent untuk sustainable growth. Salam sukses untuk kita semua, karena di sini orang pintar-pintar semuanya dari CFA Society Indonesia. Nah, jadi yang paling utama dimulai dari mindset dulu. Makanya saya banyak sekali sharing-sharing tentang hal positif, bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita punya impian besar itu tadi ingin kita capai. Nah, satu hal yang saya pelajari dari Bapak tidak menggunakan utang karena orang tua selalu mengajarkan untuk menggunakan modal sendiri. Nah, sementara pemahaman saya, kalau perusahaan itu mau berkembang, biasanya memerlukan dukungan tambahan modal. Rasio yang you bisa membayar bunganya dan pasti you tidak bermasalah. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena dengan adanya injek dari bank, pertumbuhan you bisa you boosting lebih tinggi lagi kan. Nah, itu yang terus diburu. Sharing ini adalah tentang masa depan teman-teman semua. Sharing panel berikutnya adalah tentang career, tentang bagaimana kita bisa sukses. Apakah lebih baik untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh sertifikasi sejak dini, mengingat telah bisa diambil di semester 5, atau lebih baik menunggu hingga saya memperoleh pengalaman di dunia profesional? Jadi menurut saya makin early kita ambil exam dan kita lulus, katakanlah seumpama nih lulus pada waktu kita dapat bachelor, ya. Jadi di earlier untuk bisa lulus level 1, 2, dan 3 lebih baik. Jadi tahun 1999 sampai 2000 saya kerja di Jakarta, Nomura Securities. Saya pikir akhirnya saya punya kesempatan untuk kerja di dunia pasar modal Indonesia. Ini impian saya dari dulu. 99 saya masuk, tahun 2000 udah dikasih tahu dari kerjaan ini berapa waktu. Ada program dari pemerintah untuk disekolahkan lagi secara singkat, supaya apa sih? Bukan karena nulisnya, tapi bahwa dunia pendidikan juga mengalami perubahan. Karena Gen-Z ini generasi yang berbeda. Mewakili board member CFA Society Indonesia bersama Pak Triyono di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah berpartisipasi dari sore sampai malam hari ini dalam CFA Society Conference yang bertajuk Nurturing Local Talents for a Sustainable Business Future. Bapak Ibu sudah hadir ke dalam acara CFA Society Indonesia Conference dengan topik Nurturing Local Talent for a Sustainable Business Future. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan kita semua sudah bisa berkumpul pada hari ini. Semoga acara kita hari ini lancar dan bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gary Tejakusuma CFA. Profil saya bisa dibaca di depan. Cukup worthy Bapak Ibu, tapi
jarang ingat biasanya. Terlebih dahulu saya ingin mohon izin menyapa beberapa tamu kehormatan kita. Kalau namanya disebut, para tamu mohon berdiri. For those who I call the name, kindly the distinguished guests, please stand up. First of all, I would like to call Ms. Florence Wong, Director, Partnership and Client Solutions from Asia Pacific CFA Institute. Jauh-jauh datang dari Hong Kong ke Surabaya. Bersyukur sekali kita di Surabaya dapat menyambut Miss Florence. Bahkan di Jakarta aja kita nggak ada event serupa. Jadi kita utamakan Surabaya. Tepuk tangan buat kita semua. Yang kedua, saya ingin mengundang Bapak Triyono Sudirjo, CFA, Vice President CFA Society Indonesia. Terima kasih Pak Triyono. Ketiga, ada Ibu Melisa Hendrawati, CFA, Board Member CFA Society Indonesia. Ada beberapa narasumber, distinguished speaker. Yang pertama ada Bapak Hermanto Tanoko. Selamat datang Pak Hermanto Tanoko, selaku Presiden Komisaris PT Avia Avian Tbk. Anak Surabaya juga kayaknya. Lalu ada Ibu Ronawati Wongso, CFA, CEO dari PT Karisma Rantai Wibawa, konsultan bisnis dan coach. Berikutnya ada Bapak Udi Warsono, CFA, Komisaris PT Sukor Sekuritas. Welcome Pak Udi. Lalu akademisi ini yang gak kalah penting, Profesor Dr. Lilian Ingrid Wijaya, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Kayaknya masih di belakang, nanti sebagai narasumber kita sapa lagi. Lalu ada Ibu Hani Gungoro, CFA, Konsultan Keuangan dan SDM ThinkMap. Barengan kayaknya ya, Bu Hani sama Bu Lilian nanti. Tamu kehormatan kita ada Bapak Putu Anom Mahadwarta, Dekan Universitas Surabaya, Dekan Ubaya. Ubaya ini juga CFA Affiliated University ya. Selamat buat Ubaya, Universitas Surabaya telah mendapatkan UAP, University Affiliate Program. Bapak Hendra Wijaya, saya menyapa juga, Dekan Unika Widya Mandala, belum datang. Dan juga yang terpenting para undangan dan peserta yang telah hadir. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat datang dalam acara CFA Society Indonesia Conference dengan topik Nurturing Local Talent for a Sustainable Business Future. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa ke Tunjungan. Cakep. Buat hadirin semua, terima kasih sudah datang memenuhi undangan. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Untuk rangkaian acara hari ini akan dibuka oleh Miss Florence Wong, Director Partnership dan Client Solution Asia Pacific CFA Institute. Selanjutnya ada keynote speech dari Vice President CFA Society Indonesia, Bapak Triyono. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan dari Pak Hermanto. Kemudian sesi diskusi panel dipandu oleh Ibu Hani Gungoro sebagai moderator. Para panelisnya ada Ibu Ronawati, Pak Budi, dan Profesor Dr. Liliana Ingrid Wijaya. Akan ada kesempatan bertanya setiap paparannya. Dan kepada penanya beruntung, ada banyak buku Bapak Ibu. Bukunya bagus-bagus. Ada bukunya Bu Ronawati, bukunya Pak Udi, bukunya Pak Hermanto. Jadi siapkan pertanyaan. Hadirin sekalian, untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Miss Florence Wong. Florence has accumulated 8 years of experience at the CFA Institute, current capacity as the Director of Partnership and Client Solutions for the Asia Pacific South region. She plays a pivotal role in fostering collaborations with institutions, prep providers, and of course universities. Her strategic visions and hands-on approach have been instrumental in shaping the engagement strategy across the region. To Miss Florence, we invite you to come to the stage and present your opening remarks. Berikan tepuk tangan buat Miss Florence. Should I start again? Selamat malam. So CFA Institute has the very important mandate of advancing ethics, martech integrity, and professional standards of practice, which collectively contributes value to society. As our mission states, to lead the investment profession globally by promoting the highest standard of ethics, education, and professional excellence for the benefit of society.
Today, over 75 years after its founding, CFA Institute is a global community that includes more than 200,000 members around the world in 160 markets and work globally with 160 local societies, including CFA Society Indonesia. As we may all aware, the investment professionals increasingly have a very different educational background. In 2022, 14% of our CFA Level 1 candidates come from the STEM backgrounds, which means science, technology, mathematics, and engineering. To meet the increasing demand of the industry, we have announced that the CFA program candidates' eligibility has been further expanded to be 1 year including students 2 years away from their graduation. The expansion of the eligibility policy provides students with the opportunity to use Level 1 exam of the CFA program as a clear signal to employers that they are serious about a career in the investment industry. Our research found that undergraduate students who are already immersed in study and have very good technique in taking exams express interest in enrolling in the CFA program, which they think they can sit an edge in the highly competitive market for internships and employment. It also meets the increasing demands for ethics professionals in the profession. The ongoing interest in finance is a good sign for the future of the investment business. The fundamental purpose of finance is to contribute to society through enabling wealth creation and increasing social well-being. The investment industry lies at the heart of this purpose, and it is dynamic, complex, and constantly evolving. This presents many opportunities that require continuous education to build ever deeper knowledge and skills as new technology, business models, and learning preferences change what is required of this profession. This is where CFA Institute plays a very important role, with a wide range of professional learning opportunities to equip talent with the finance skills of the future, such as decentralized finance, data science, ESG investing, and much more. The CFA program stands as a time-tested global credential that provides candidates with one of the highest distinctions in the investment profession. In fact, the credential was recently benchmarked by Actis as the equivalent to a master's degree in finance in many markets around the world. Employers also show preference when hiring candidates who hold the CFA designation. They tend to value it as a very valuable qualification that demonstrates a candidate's expertise and commitment to the field of finance. The rigorous curriculum and the exam process required to obtain the CFA designations are seen by many employers as a strong indication of a candidate's knowledge and analytical skills and their dedication and commitment to professional development. As we work together to build a global economy, our industry has a very, very important role to play. Weakening economic display, climate change, social inequality, high inflation, and rising interest rates are all challenging the world. New technology, business models, and learning preferences are changing what is required for the professions. So we need more professionals steeped in ethics with this subject matter experts and who bring the highest commitment to the professionalism to their work. Before I end my speech, I'm very pleased to inform you that there is a recently new test center in Surabaya. For those looking to take the CFA exam, providing even more accessibility and convenience for all of you who are aspiring finance professionals in the region. Thank you so much for giving me this opportunity to address you all today. Thank you. Thank you, Florence. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Triyono Sudiryo, CFA selaku Vice President CFA Society Indonesia. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu profil Pak Triyono. Bapak Triyono adalah pemimpin platform transaksi dan penciptaan nilai di PwC Indonesia. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun, termasuk 4 tahun masa jabatan sebagai manajer di salah satu bank publik di Indonesia. Pak Triyono juga memiliki spesialisasi dalam penugasan penasihat yang berkaitan dengan penilaian,
sekalian, penasihan merger dan akuisisi, perencanaan strategis, restrukturisasi perusahaan, dan layanan uji tuntas. Pak Triyono juga memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, Master of Science dari University of Warwick. Pak Triyono juga pemegang CFA dan menjabat sebagai Dewan CFA Society Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Triyono untuk naik ke atas panggung untuk menyampaikan keynote speech-nya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Pak Triyono. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Triyono Sudirjo, saya adalah Wakil Presiden dari CFA Society Indonesia. Kami pada kesempatan ini mewakili beberapa dari pengurus yang tidak bisa hadir dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan malam ini ada saya dengan Ibu Melisa, ada direksi yang lain yang atau pengurus yang lain tidak bisa ikut dengan kita, dan terutama kita tidak bisa kebetulan pada saat kesempatan ini Bapak Pahala Mansuri tidak available untuk bergabung dengan kita. Untuk saya senang sekali pada kesempatan hari ini untuk bergabung dengan Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai komitmen dan concern yang sama, yaitu membangun local talent untuk sustainable growth. Tadi disebut arek Surabaya, saya juga arek Surabaya. Kecilnya saya di Wonokromo sampai selesai SD sebelum akhirnya ke Jakarta. Terima kasih. Jadi buat CFA, nurturing local talent ini juga sangat penting. Jadi bagaimana kualifikasi yang kelasnya internasional bisa diperoleh secara tanpa harus terbang ke negara-negara di mana kualifikasi itu bisa seharusnya diperoleh. Barusan Ibu Florence menyampaikan bagaimana kualifikasi CFA itu disetarakan dengan MBA atau Master in Finance. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para generasi muda, talent-talent yang akan menjadi masa depan dari kita semua, bisa tetap membangun karirnya di sini tanpa harus kehilangan waktu untuk kuliah full time di negara lain, tapi tetap memperoleh kualifikasi dan memperoleh recognition yang sama dengan Master of Finance atau MBA. Jadi ini salah satu sumbangsih dari CFA Indonesia, dari CFA Global terhadap pengembangan local talent. Kemudian juga dari pengalaman pribadi juga, saya kebetulan seorang partner di PwC atau PricewaterhouseCoopers Indonesia, dan juga ada tugas lain di bidang Human Capital Development. Dan kami sangat intens untuk merekrut mostly local graduates, Bapak dan Ibu. Jadi mostly local graduates, dan kami memiliki lulusan-lulusan terbaik dari Kota Surabaya juga. Beberapa CFA charter holder, saya dengan bangga, antara lain yang saya kenal baik Pak Gary, kemudian juga Pak Wudi, Anthony Tiono dan Rainer itu juga dulu mantan PwC juga. Dengan sangat bangga saya katakan bahwa kami merekrut local graduates, local degree, tapi kualifikasinya tidak kalah dengan internasional. Kemudian kesempatan baik ini juga kami sangat bahagia bahwa kita ada tambahan 2 university affiliate yang akan semakin menambah kepercayaan dunia pengguna jasa pendidikan kepada university. Kemudian juga kita memiliki 3 CFA charter holder volunteer kita yang aktif di Kota Surabaya. Sedikit background bahwa CFA Society Indonesia itu didirikan sekitar 21 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu 21 tahun yang lalu cuma ada sekitar kurang dari 20 orang CFA charter holder. Saat ini kita udah mencapai 300 sampai 400 orang. Lebih tepatnya 353, dan saat ini ada 825 kandidat per tahun. Kami sangat berbahagia dengan acara-acara konferensi seperti ini, di mana CFA bisa berpartisipasi untuk selalu mengencourage pengembangan local talent dengan pembidangan yang tentunya pembidangan CFA adalah investment profession di bidang investment decision making.
Demikian kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak untuk acara-acara selanjutnya, dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih Pak Triyono, terima kasih juga kepada Ibu Florence. Jadi memang sudah disampaikan, kali ini CFA itu biasanya bisa diambil untuk mahasiswa semester 7 dan semester 8, tapi sekarang mahasiswa semester 5 pun sudah bisa mengambil ujian CFA yang level 1. Nggak perlu terbang lagi ke Jakarta, karena tes centernya sudah dibuka di Surabaya. Tepuk tangan sekali lagi buat Surabaya, kota kita tercinta. Bahkan kayaknya di Medan sama Bandung bahkan belum ya. Jadi Surabaya adalah kota kedua. Semoga semakin banyak CFA charter holder yang datang dari Surabaya. Seperti yang diimpikan oleh distinguished speaker kita berikutnya, Pak Hermanto Tanoko bermimpi mempunyai 1 juta entrepreneur. Kita juga bisa bermimpi punya 1000 CFA charter holder di Indonesia. Kalau bisa separuhnya datang dari Surabaya juga puji syukur juga. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Mari kita sama-sama kita dukung investment profession dari Surabaya. Kita memasuki acara utama kita hari ini, Nurturing Local Talent for a Sustainable Business Future, yang akan disampaikan oleh tamu kehormatan kita yang bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber di conference kali ini, yaitu Bapak Hermanto Tanoko. Sebelumnya saya bacakan profil singkat dari Pak Hermanto. Bapak Hermanto Tanoko seorang pendiri dan CEO Tencorp yang memiliki visi luar biasa. Berawal dari sebuah toko cat kecil pada tahun 78, beliau mulai mengembangkan perusahaan cat rumahan. Dulu karyawannya cuma 18. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dengar podcastnya beliau, karyawannya sudah ribuan. Kita bersyukur sekali. Prinsip ini juga kemudian membawa Tencorp sehingga sampai seperti sekarang menjadi salah satu holding nasional terdepan di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang. Pak Hermanto Tanoko mempunyai tujuan hidup mewujudkan 1 juta entrepreneur sejati melalui mitra di berbagai bisnis usaha, Yayasan Hermanto Tanoko, SMK Tanoko Idea Cloud Ecosystem, dan membagikan inspirasi pengalaman bagaimana sukses dalam keluarga dan bisnis melalui kanal Instagram, TikTok, serta YouTube podcast @htanoko. Motto yang beliau sampaikan adalah stay humble, stay positive, and stay on fire. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan kepada Bapak Hermanto Tanoko. Terima kasih. Semangat pagi. Saya selalu mengucapkan semangat pagi supaya kita semua yang ada di ruangan ini juga lebih bersemangat. Setuju nggak? Saya bukan ngelindur ya, saya tahu kalau ini malam ya. Tapi semangatnya itu tetap semangat pagi gitu, meskipun di malam hari. Setuju ya, Ibu Bapak semuanya, saudara-saudara sekalian, supaya saya itu juga lebih bersemangat dalam berbicara ya. Karena kalau you nggak semangat, saya sendiri pasti loyo. Setuju nggak ini? Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dari CFA ya, Society Indonesia. Saya diundang oleh teman saya Pak Budi Warsono ya. Ini kalau yang nggak ngundang Pak Budi, rasanya saya nggak ada pada malam hari ini ya. Yang pertama karena Pak Budi ya. Karena apa? Begitu saya tahu tempatnya, saya down lagi itu. Mungkin sebagian yang tahu ini berarti. Tapi karena Pak Budi, jadi ya oke lah. Saya tetap komit gitu ya. Hari ini bertemu dengan para pakar-pakar di dunia finance ya. Jadi ini sharing saya ini sharing dari pengalaman saja ya. Kalau teori tentu Ibu Bapak Saudara sekalian ini pakar-pakarnya ya. Saya justru mesti yang harus belajar. Tapi saya akan memulai sharing saya. Saya sudah ada presentasinya. From zero to big impact. Jadi saya sering sekali mendengarkan di masa-masa pandemi itu
kata-kata yang sangat negatif dan kebanyakan menyalahkan segala lingkungan ya, perusahaan termasuk pemerintah, semuanya disalahkan di masa pandemi. Tetapi diri sendiri tidak berbuat apa-apa. Nah, inilah yang menggelitik saya pada tepatnya bulan Oktober tahun 2020, saya memulai podcast saya. Saya mulai sharing-sharing tentang hal-hal positif. Bahkan banyak orang yang mengatakan kalau bukan dari anak seorang pengusaha ya, bukan dari anak seorang yang kaya raya, itu tidak mungkin dia bisa memiliki bisnis atau bisa menjadi kaya. Berarti apa? Mindsetnya dia dibunuh duluan. Kalau sudah mindsetnya dibunuh, mana bisa dia akan jadi yang sukses atau kaya raya? Pasti nggak bisa. Nah, jadi yang paling utama dimulai dari mindset dulu. Makanya saya banyak sekali sharing-sharing tentang hal positif, bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita punya impian besar itu tadi ingin kita capai. Ya, saya tadi sudah secuplik ya. Papa saya memulai bisnis memang mulai dari nol ya. Ini growing from home industry to multinational company. Papa saya waktu ke Indonesia itu dari China, itu perjalanannya saja dia menjual setengah dari gelangnya nenek saya yang di Xiamen untuk biaya perjalanan kapal ke Indonesia. Sedangkan biaya saku nggak ada uang saku. Jadi selama di kapal, papa saya sudah bertekad, asal dia mau bekerja, dia mau membantu orang-orang yang di kapal, dia pasti dapat makan. Dan selama 1 mingguan, dia bisa dapat makan, dia dapat pekerjaan di kapal, sampai tiba di Surabaya. Dan begitu di Surabaya, sudah mulai bekerja, belajar dari para petani-petani. Jadi papa saya mulai dari China itu zero, nggak bawa apa-apa. Tapi di sini belajar, karena papa saya di Cina juga petani, di sini juga belajar dari petani, mulai dari bahasanya, mulai dari membeli barang-barang petani untuk dijual ke kota, barang Polowijo ya, itu hasil bumi. Sampai pada akhirnya mempunyai toko di Singosari. Setelah 3 tahun menikah dengan mama saya yang asalnya Pasuruan, sehingga mempunyai 4 anak pada tahun 1960, dan itu kena PP 10. Di sini ada yang tahu PP 10? Nah, Bu Rona aja yang tahu ya. Ini Pak Udi juga tahu, Pak Triyono juga tahu ya. Jadi di sana ada peraturan dari pemerintah bahwa WNA tidak boleh berdagang di Indonesia. Dan papa saya karena masih WNA, jadi harus menjual toko, sepeda motor, semuanya dengan harga yang super duper murah dan kembali ke China maunya. Tapi kapalnya itu tidak kunjung datang, ya. Kapal yang mau menjemput papa saya nggak kunjung datang, sehingga rumah sudah nggak punya, mau tinggal di mana dengan 4 anaknya? Tinggallah di Gunung Kawi, di emperannya Gunung Kawi, karena itu gratis dan makannya termasuk di desa, jadi sangat murah. Nah, di sana ayah saya bertahan dengan anak 4 itu selama 6 bulan sebelum diminta oleh nenek saya untuk bantu di Pasuruan, pindah bersama dengan mertua. Meskipun dengan hati terpaksa, ayah saya mau karena nginget anaknya yang keempat itu masih baby. Tapi dengan satu syarat, papa mau membuka toko di rumahnya nenek saya, dan hasilnya dibagi 2 dengan paman saya. Papa saya yang kerja. Nah, itu berlangsung 9 bulan 9 hari. Setelah itu papa saya memutuskan untuk pindah ke Malang. Nah, di tahun 62 ini pindahnya bukan rumah ya, pindahnya di kandang ayam. Ukurannya cuma 1,5 kali 9 meter di pecinan kecil Malang. Di sini ada orang Malang nggak? Ada ya? Saya orang Malang ini asalnya ya. Dan di kandang itulah saya lahir itu ya. Tanahnya masih tanah loh, itu bukan cor-coran itu rumahnya ya. 1,5 kali 9.
tahun kelahiran saya 62, papa saya juga ditawarin sebuah lahan di Wetan Pasar. Wetan Pasar itu sangat ramai di Malang. Ukurannya juga 1,5 kali 13 meter. Sehingga papa saya berpikir, wah ini kalau untuk Polowijo hasil bumi nggak mungkin. 1 truk datang sudah nggak cukup. Tapi karena papa saya mempunyai reputasi yang sangat dipercaya oleh orang-orang di daerah Singosari dan Malang, karena papa saya kan sudah bekerja mulai tahun 48 sampai tahun 60 ya, sudah 12 tahun, sehingga ada 2 importir cat yang menawarkan papa saya, mau nggak saya titipin? Saya titipin cat, kalau laku you baru bayar. Papa saya tentu mau ya. Tapi papa saya begitu mau, langsung inovasi kreativitasnya berjalan. Wah, bagaimana cat-cat import yang hanya 12 warna ini saya bisa melayani seluruh pelanggan sesuai dengan permintaan warna mereka. Mulai dari 1 on, 2 on, 1 kilo, 5 kilo, dan seterusnya. Papa saya belajar secara otodidak. Sampai papa saya mahir, dia menerima orderan berapapun yang diorder oleh pelanggannya. Dan disitulah toko cat ini bertumbuh sangat pesat. Sehingga pada tahun 64, papa saya sudah bisa membeli lahan kanan, kiri, belakang, dan membeli lahan untuk rumah, tempat tinggal yang layak di Jalan Kebalen nomor 87, seluas 225 meter persegi. Dan di situ begitu dibuat rumah, di depannya sama mama saya dibuat toko peracangan seperti Indomart gitulah. Jadi mama saya kerja, papa saya kerja. Jadi saya dimulai waktu masih usia kecil itu papa mama saya itu kerjanya mulai pagi jam 4 jam 5 pagi sampai malam jam 9 jam 10 malam setiap hari tanpa pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah mendengarkan papa saya atau mama saya itu mengeluh. Tapi bekerja dengan luar biasa sehingga toko catnya itu berkembang maju. Dan di tahun 78 papa saya mau masuk ke dunia baru, yaitu manufacturing. Jadi setelah 16 tahun di toko cat ini ingin merubah nasib. Bagaimana kalau toko itu tidak bisa bertumbuh cepat, meskipun toko 73 cat pada saat itu sudah menjadi yang teramai di Malang ya. Tapi papa saya ingin lebih besar lagi impiannya. Papa saya di usia 50 tahun ya, memulai bisnis baru yang sebelumnya dia nggak paham, yaitu di dunia cat dengan 18 karyawan. Di rumah ada mobil 2, ada Peugeot, ada Daihatsu. Papa saya nggak mau pakai. Papa saya ngomong, enggak, ini perusahaan masih baru. Papa mau naik bus. Naik busnya jam 4, jam 5 pagi, sampai di pabrik, bawa makanannya untuk pagi, siang, dan sore ya. Karena pulangnya malam. Itu dia lakukan terus pada sampai tahun 82. Saya diajak sama papa saya, kamu mau nggak bantu papa di Avian? Saya tergerak lah, saya mau ya. Saya diajak papa pada hari itu, saya pikir naik bus kan. Tapi papa saya ngomong, itu kamu yang setir Peugeot-nya gitu. Itu Peugeot tahun 74 itu ya. Loh, kenapa pak kok nggak naik bus? Janganlah, kamu nanti nggak kerasan ya. Saya masih ingat ya, kamu nanti nggak kerasan. Saya masih nggak tahu tuh cerita-cerita setelah saya membuat autobiografi papa saya, baru saya mengerti ya. Ternyata papa saya itu waktu naik bus dari Malang ke Sidoarjo itu tidak setiap hari mulus ya. Seringkali kalau ada berandalan-berandalan naik bus di Singosari ataupun di Lawang, itu papa saya yang sudah duduk itu disuruh berdiri. Cino ngadeg, aku kate longgo. Papa saya berdiri, mereka duduk. Dan besoknya papa saya masih naik bus terus. Saya ngomong, Pak, kenapa papa nggak pakai mobil aja? Ah, masa ketemu berandalan setiap hari? Kan nggak apa-apalah, papa juga berdiri juga nggak apa-apa. Saya merasa, waduh, papa saya ini benar-benar luar biasa. Nggak pernah cerita hal itu sampai saya membuat
biografi Papa di usia Papa yang sudah 80-an baru saya tahu ya. Ternyata banyak sekali penderitaan-penderitaan atau cobaan-cobaan yang dilalui oleh Papa saya. Banyak lah, saya nggak mungkin cerita satu persatu itu, tidak pernah diceritakan ke anak-anaknya ya. Dan pada saat saya join, saya bingung. Avian itu tidak ada pagar waktu saya datang, semua rumput. Drum itu depannya itu rumput ya, karena pabrik kami kan di belakang, masuk sebuah gang jalan kecil. Terus lab nggak ada. Saya ngomong, Papa mimpinya ini Avian mau dibawa kemana? Papa mau Avian ini menjadi pabrik cat terbesar di Indonesia. Wah, itu saya benar-benar kaget dan semangat sekali dengan keinginan atau mimpi besar Papa saya. Langsung saya ngomong, Pak, kalau Papa ingin menjadi terbesar, lab kita nggak punya, Pak. Boleh nggak saya bangun lab, saya rekrut kemis, silakan. Papa saya nggak pernah melarang saya. Jadi pada hari pertama saya masuk, saya sudah merencanakan untuk membangun lab dan mencari kemis. Ya, itu yang saya lakukan. Karena saya yakin bagaimana kita punya produk kalau produknya itu tidak konsisten ya, kita tidak punya penemuan-penemuan baru bisa menjadi yang terbesar dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Kita dari bahan baku aja sudah kalahnya bisa 15-20%. Mereka beli kontaineran, saya beli sak-sakan 1-2 sak, minta kontan lagi. Dari sisi promosi, mereka promosi 2-3% sudah besar sekali. Saya promosi 20% juga nggak kelihatan, nggak bisa promosi TV kan. Dari sisi SDM, kita nggak bisa merekrut orang yang pintar-pintar. Saya kemis juga rekrut kemis yang berpengalaman, yang tidak berpengalaman cat. Maksudnya yang sudah sekitar 35 tapi nggak berpengalaman di bidang cat, mesti ngajarin lagi. Dari sisi networking ya kita kalah, branding kalah, financial kalah ya. Kita financial kalau waktu itu di bank-bank itu hutangnya masih 24% itu ya. Saya tahu bank mereka kalau perusahaan asing itu dapat hutang bisa less than 5 ya, meskipun dalam US dollar ya. Tapi itu bagi saya kita nggak ada yang menang melawan mereka kalau kita lihat SWOT analisa. Yang menang apanya? Betul. Siapa tadi yang ngomong semangat? Wah, hebat Corona ini ya. Semangatnya. Makanya saya selalu menyapa dengan semangat pagi. Kenapa? Karena saya cuma semangatnya. Semangat setiap hari bertumbuh, setiap minggu bertumbuh, setiap bulan kita bertumbuh double digit, setiap tahun kita multiple growth. Itulah Avian. Bagaimana hari ini lebih baik dari yang kemarin? Setiap hari berpikir terus. Sehingga pada tahun 86 ini di tahun 84-85 banyak sekali ya, tapi ini kejadian yang saya tulis di 86 ini. Saya berangkat ke Korea. Saya membeli 3 reaktor untuk membuat bahan baku utama cat. Pemakaian saya kalau reaktor ini berjalan itu nggak sampai 3-4 hari sudah selesai gitu ya. Wow, ini berarti ada tantangan bagi Avian bagaimana bisa bertumbuh lebih cepat lagi supaya utilisasi reaktor ini bisa efisien. Bahan baku yang saya import juga bisa lebih menguntungkan Avian, bukan merugikan. Ini satu lompatan karena nggak ada pabrik cat di Indonesia yang punya reaktor sendiri pada tahun 86, meskipun itu PMA, meskipun itu yang terbesar di Indonesia, nggak ada. Jadi ini sebuah langkah yang berani, tetapi justru dari sinilah saya ingin bertumbuhnya bisa 3-4 kali 1 tahun, karena supaya utilisasi ini bisa penuh. Tapi belum penuh, saya sudah tambah lagi 3 reaktor lagi, jadi 6 reaktor, dan itu berlanjut gitu ya. Ini kok nggak keluar ya? Kok langsung 97 ini ya? Nggak apa-apa lah. Nah di 97 singkat cerita, padahal sebelumnya ini saya juga mau membuat editif sendiri ya, mulai dari coloran, dispersing, coalescing, wetting,
saya proses sendiri semua, thickener, terus dari sisi kaleng, packaging, printing, itu saya proses sendiri semua. Bukan saya tamak atau saya ingin semuanya sendiri, bukan. Karena saya ingin menjadi yang terbesar untuk bersaing dengan perusahaan asing, perusahaan yang terbesar. Kalau saya tidak bekerja all out, saya tidak bisa membuat efisiensi di segala proses yang saya lalui. Saya nggak bisa mendapatkan high margin, saya nggak dapatkan profit, sehingga saya tidak bisa punya peluru atau punya pelor untuk bersaing di toko maupun di promosi ya. Nah, yang terjadi pada saat krisis 97, Avian semakin jaya karena kita tidak mau hutang dalam US dollar. Papa saya selalu ngomong, kamu ini ngutangin orang bisa 3 bulan, bahkan 4 bulan. Itu uang rupiah kita ada di luar semua. Jadi kalau kita pinjam bank, ya itu untuk hedging aja. Nah itu papa saya sangat konservatif. Itu yang selalu didengungkan, selalu yang diomongkan oleh ke anak-anaknya. Kita harus menjaga integriti. Artinya, kamu tidak boleh berhutang dalam US dollar, meskipun itu menguntungkan di dalam kamu punya perhitungan. Tapi bagaimana kalau terjadi devaluasi? Kamu apa tanggung jawabnya ke bank? Tanggung jawab kamu ke supplier apa? Nggak bisa bayar. Kamu nyalakan pemerintah. Padahal kamu punya ketamakan sendiri. Itu yang selalu didengungkan. Jadi saya nggak berani import dalam US dollar aja cash. Nggak pernah saya minta Houston LC 30 apa 60 hari 90, nggak pernah. Cash at site semua. Karena saya tahu resiko mata uang asing, dan saya nerima rupiah. Dan disinilah di tahun 97-98 begitu banyak perusahaan-perusahaan cat yang bermasalah di bidang finance, kami selamat. Kami growth-nya itu cepat sekali. Jadi kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa di 98, 99, 2000. Ya. Nah ini anomali kan. Singkat cerita, ini sampai 2018 anniversary ke-40 ya. Saya persembahkan hadiah Avian Tower kepada papa saya di ulang tahun Avian, dan kami minta Frost and Sullivan untuk mensurvey cat di Indonesia siapa yang terbesar. Ternyata Avian adalah pabrik cat dekoratif terbesar di Indonesia setelah kami berjuang selama 40 tahun. Persambahan untuk papa tercinta, dan kami bisa IPO di tahun 2021 dengan market value 57 triliun, adalah second largest paint sector market valuation in the world. Ya, kami melepas lebih kurang 19%. Ini yang terbesar nomor 4, tapi banyak market Indonesia yang tahunnya hanya 5,7 ya. Kami lepasnya 19%. Pada saat itu karena diminta oleh GIC ya. GIC kan adalah partner saya. Mereka mintanya lebih dari itu, kami yang tidak mau. Jadi akhirnya share-nya GIC yang dibuang lebih besar. Dan pada saat IPO pun bukan harga yang tertinggi yang kami pilih, tapi yang di tengah. Tapi memang karena 93% pembelinya adalah asing ya. Karena benchmarknya Avian ini kan dengan perusahaan-perusahaan dunia ya, dari Jepang ya, dari Thailand, dari Amerika, dari India. Jadi waktu itu per 40 itu termasuk sangat menarik bagi mereka. Dan growth-nya Avian ini selalu double digit. Net profit after tax di atas 20%, tertinggi di dunia kalau labanya. Nggak ada tepuk tangan ya kalau laba ya. Ya Kak, gimana ya saya anunya ya, ke sana ya. Oke. Nah, pada tahun 2022 kami terus ekspansi sampai memiliki 150 distribution internal maupun eksternal, melayani 65.000 toko dengan semua sales membawa gadget salesnya ada kurang lebih 2000 sales ya, dari Sabang sampai Merauke.
Dan 2023 ini kami menyiapkan ada pabrik baru di Cirebon, menjadi pabrik cat yang fully automatic dan terbesar di Indonesia. Jadi kalau Avian ini saya selalu ngomong, ini adalah perusahaan cat yang dari hulu ke hilir. Kami adalah salah satu sektor di Indonesia yang paling siap menghadapi persaingan dari negara-negara asing, negara tetangga kita yang akan masuk ke Indonesia. Karena kami sudah menguasai hulu sampai hilir. Ya. Nah, inilah yang harus dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menghadapi threat atau ancaman dari perusahaan-perusahaan yang nantinya kalau Indonesia ini semakin transparan ya, corruption juga bisa semakin ditekan. Tentu akan banyak sekali investor-investor asing yang masuk. Jadi pesaing kita bukan sesama lokal ya, bisa asing yang mereka mempunyai segalanya lebih hebat dari kita gitu ya. Jadi kita mesti harus bersiap-siap. Nah, di Cleo ini adalah perusahaan kami yang pertama kali IPO, makanya saya presentasi pada siang hari ini. Kami membeli pada tahun 2003. Saya membeli perusahaan ini 0 rupiah ya. Jadi saya waktu membeli lahan di Sidoarjo seluas kurang lebih 3 hektar, di dalamnya itu ada perusahaan AMDK, dan itu dikasih aja ke saya. Saya bingung waktu itu, kok bisa ini beli tanah kok dikasih pabrik ini. Tapi ternyata setelah saya masuk ya, saya memang terkaget-kaget, tidak henti-hentinya di perusahaan AMDK ini, karena memang persaingannya luar biasa sekali ya. Saya membeli mesin dari Jerman, Ilik, untuk membuat cup sendiri. Kita membuat cup sendiri, langsung perusahaan itu integrasi dari mesin, langsung continuous ke filling mesin, langsung ke warehouse, dan langsung ke truk. Saya lihat, saya punya pabrik sudah sangat efisien sekali di Pandaan. Tapi saya tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan AMDK yang lain. Saya jual harga berapapun, sampai harga rugi pun mereka bisa lebih murah lagi. Makanya saya ngomong, wah ini kungfunya perusahaan AMDK di Indonesia ini nggak bisa kita lawan. Karena mereka nggak pernah lihat HPP. Pokok siapa jual berapa, dia jual di bawahnya. Kalau nanti dia bangkrut, dia tutup, nanti ganti perusahaan baru lagi muncul. Jadi seperti jamur. Wah ini nggak bisa gitu. Saya ngomong, saya lihat kita harus bisa head to head dengan market leader, yaitu Aqua. Di tahun 2004 ini saya putuskan untuk melahirkan satu brand baru yang warnanya saya nggak mau biru, brandnya saya nggak mau ada aquanya, kontennya saya minta airnya benar-benar berbeda. Nah ini air murni yang ada oksigennya lebih tinggi. Pada saat itu contohnya produk dari Malaysia, mereknya Cito, satu botol biru itu dijual 10.000. Ada yang ingat nggak? Tidak ada yang ingat ya, 10.000 itu yang menjadikan dasar dari Cleo. Dan setelah kemasannya juga saya minta yang ada kerucutnya. Dan waktu launching ya memang luar biasa ya, hebat sekali. Sehingga saya tambah mesin lagi. Tapi karena saya tidak paham di dunia beverage ya tentu Indonesia ini sangat unik ya. Saya dikasih surat cinta kan dari BPOM untuk menarik seluruh produk-produk Cleo di seluruh Indonesia karena mencantumkan ada tulisan ekstra oksigen, tidak boleh. Jadi meskipun airnya tidak masalah, tapi karena ada ekstra oksigen itu harus ditarik semua. Nah ini ulah siapa saya juga nggak paham karena kami tidak diberi waktu. Akhirnya dengan ditarik, ya mati dong perusahaan, betul nggak? Ini sudah listing di mana-mana loh, supermarket di mana, berapa biayanya? Sehingga saya harus tarik dan tidak bisa produksi karena minta waktu untuk ganti label pun nggak dikasih. Sehingga untuk minta izin lagi ngurus label, lah itu butuh waktu berbulan-bulan. Nah untuk mempercepat apa? Galon, saya pikir galon cepat.
Tapi pada saat itu galon di Indonesia, saya heran, loh semua galon kok pakai polikarbonat. Saya kan sebelum masuk di Avian kan saya pernah di apotek. Saya tahu botol baby itu yang polikarbonat dilarang harus pakai PP. Karena polikarbonat kalau terkena panas bisa mengeluarkan BPA atau bisphenol E yang akan mengkontaminasi susu ataupun airnya. Padahal galon-galon di Indonesia kan mulai dari produksi sudah dijemur di halaman, prosesnya kena panas, di atas truk kena panas, di toko-toko, di etalase kena panas. Jadi saya nggak yakin kalau itu bisa baik bagi pelanggan. Saya selalu punya tujuan yang sangat mulia kepada customer. Jadi saya ngomong, saya nggak mau pakai polikarbonat. Terus pakai apa, Pak? Ono, nggak ada yang jual. Kita beli mesin aja. Beli mesin galon, iya. Langsung saya ke Jepang. Beli mesin PET. Langsung dari Jepang, ya tentu puluhan miliar ya. Mesin datang, saya produksi. Oh ternyata keluar problem lagi. Galon PET itu dipakai 20 kali, itu sudah lembek, sudah rusak galonnya. Kalau PC kan bisa ratusan kali, dibanting-banting nggak apa-apa gitu ya. Padahal galonnya pun itu bekasnya recycle sudah, bukan virgin. Saya pakai virgin pun cuma bisa 20 kali, 25. Akhirnya apa? Invest lagi, mesin RMA, itu mesin recycle untuk PET. Harganya ya 50 miliar. Harus invest lagi nih. Saya invest lagi, tapi supaya tidak memberatkan PT Sariguna, saya invest pakai PT yang lain. Dia fokus, saya suruh yuk ngurusin untuk recycle PET, botol, galon semuanya. Nah, perusahaan itulah yang akhirnya mengurus semua recycle dari PT Sariguna. Benar ceritanya ya, makanya itu yang membuat Clio itu rugi ya, karena saya tidak mau memberi sembarangan kepada pelanggan saya. Jadi intinya kalau kita memang hatinya untuk pelanggan, kita akan memikirkan pelanggan, perusahaan itu akan kemudian hari itu akan menjadi menerima apa ya, menerima berkah yang luar biasa ya. Tahun 2005 saya nambah pabrik. Jadi ini rugi kan ya, mulai 2003 rugi, 2004 rugi, 2005 rugi, tambah pabrik, tambah mesin, 2006 rugi, 2007 rugi, sampai pada saat istri saya ulang tahun, saya mikir ya, saya kasih hadiah apa ya? Wah, tak kasih hadiah mesin botol air minum aja. Saya belikan mesin gitu. Nggak tambah seneng, tambah nangis. Kamu itu orang ulang tahun, wis rugi terus dikei mesin loh ya, supaya segera cepat untung loh. Nah, 2008 masih rugi kan ini. Jadi yuk lihat, rugi, saya ekspansi nggak pernah berhenti ini. 2009, nah ini baru sudah positif ya, 2009. Dan saya melihat trennya itu kan selalu bagus ya. Karena saya dulu di Avian mulai dari kecil sekali sampai Avian itu bisa menjadi besar. Jadi waktu di Clio pun saya sangat persisten ya untuk menghadapi segala tantangan, segala apapun itu. Saya selalu mencari solusi-solusi yang positif ya. Sehingga setelah 2009 kita positif ya tentu tambah kenceng toh. Kalau rugi aja kenceng apalagi sudah positif kan. Jadi saya selalu mencantangkan CAGR Clio ini untuk 10-20 tahun itu 30%. Itu revenue ya. Nah ini 2011 masih nambah pabrik terus ini ya. Kita tambah pabrik di mana-mana. Kita dapat murid terbanyak. Launching produk-produk juga tiada henti, galon ada handle, kita pakai tutup non-spill, terus launching Clio Smart tahun 2018, ini adalah botol teringan di dunia. Karena saya selalu memikirkan recycle, sehingga bagaimana bisa membuat botol yang teringan di dunia, tutup yang terkecil di dunia, sehingga kalau pelanggan itu meminum punya kompetitor itu misalnya 1 botol sama dengan minum punyanya Clio bisa 4 botol gitu kan, berarti lebih tidak merusak lingkungan ya, lebih mengurangi pemakaian minyak, lebih mengurangi proses recycle. Tujuan dari keringanan botol yang ada di Clio, karena itu merupakan satu support bagi lingkungan hidup ya. Nah, tahun 2017 Clio IPO ya. IPO-nya Clio
tanggal 5 Mei 2017 itu harga 115. Tahun 2018 waktu meningkat menjadi 1.200, stok split 5 jadi 1 jadi 5 sehingga ke 240. Dari 240 2018 sampai saat ini tadi pagi Clio sudah 1.100-an ya. Di 2020 masih nambah, 2022 nambah di IKN, 2023 sudah 32 ya. Jadi saya ingin saat ini Clio ini menambah 4 pabrik dalam 1 tahun. Jadi the next 7 years saya harapannya Clio ini sudah memiliki lebih dari 100 nantinya. Karena kami ada perusahaan es batu juga. Es batunya mungkin nanti juga ada sekitar 5-60 pabrik. Jadi the growth journey continuing ya, karena Q1 ini kita juga sudah bertumbuhnya lebih dari 30% ya, sudah lebih dari 30%. Jadi tahun ini harapan kami juga melampaui target. Jadi Clio ini merupakan perusahaan saya yang menurut saya ya paling sulit, karena saya bisnis di bidang apapun. Tahun pertama ya saya sudah untung gitu ya. Karena kalau nggak untung ya saya nggak akan masuk gitu ya. Tapi justru di Clio ini saya mengalami satu tantangan yang luar biasa. Ya, the next ini menjadi pengalaman saya yang sangat berharga untuk bagi saya untuk menentukan pilihan-pilihan perusahaan yang mau saya akuisisi di kemudian hari. Pada tahun 2016 setelah saya memiliki banyak perusahaan, nah itu saya mendirikan holding Tankop ya. Di sini ada 8 subholding dengan saat ini ada 46 bisnis usaha. Ini bisnis usahanya berbeda-beda ya. Ada yang cabangnya 340, ada yang cabangnya 30, ada yang cabang 50. Jadi bermacam-macam ya. Jadi saya tentu sudah tidak ingat bisnisnya apa saja. Kalau brandnya juga pasti nambah terus ya. Nah ini adalah kami punya budaya atau culture yang ini penentuannya para leader yang saya kumpulkan di satu hall. Saya tanya apa sih value-value dari kita punya company. Nah keluarlah ada customer focus, ada integrity, ada nationalism, ada teamwork, ada agility. Dan waktu saya rangkai yang terbanyak yaitu cinta kan. Cinta ini kami ukur ya. Jadi customer focus, integrity maupun teamwork dan agility ini kami ukur ya. Jadi kalau cuma sekedar jujur ya itu biasalah ya, level-level staff lah. Tapi kalau you kejujuran itu sudah mulai influence ke you punya departemen, nah itu mulai supervisor dia ya. Kalau dia bisa influence ke BU-BU luar, nah itu ke BU yang lain itu sudah mulai manager kan. Kalau dia bisa melewati sudah ke eksternal, nah itu level director. Jadi di CA ini pun kami ada levelnya, baik di integrity, customer focus, teamwork, atau agility. Nasionalisme kami tidak ukur, karena susah untuk mengukur seseorang dari sisi nasionalismenya ya. Tapi dari sisi teamwork, agility, customer focus, dan integrity kami ukur satu persatu. Sehingga kalau mereka jenjangnya naik, itu tidak hanya skillnya, tetapi CA-nya juga kami lihat. Ini adalah perjalanan saya mulai dari pioner era, itu 20 tahun ya di Avian ya, 78 sampai 98, kami fokus di Avian. Kalau perusahaan-perusahaan yang lain itu adalah supporting, tetap tujuannya ke Avian dan menguntungkan Avian ya. Nah mulai 2000 sampai 2008, nah itu mulai kami merambah ke bisnis-bisnis yang lain. Karena di Avian itu kami ada satu aturan keluarga, satu BU itu hanya boleh 2 family member, yang lainnya semua harus profesional. Nah anak saya kan 4 ya, terus cucu saya sudah 13 ya. Jadi kalau cuma semua dari Avian kan nggak mungkin gitu ya. Jadi memang semua kami ciptakan
Tapi akhirnya ya tidak memikirkan hanya ke anak sama cucu ya, tapi kami memikirkan bagaimana kita bisa menjadi satu holding company yang mempunyai anak-anak perusahaan yang sehat, yang bisa bermanfaat tentunya bagi Indonesia ya. Jadi terus bertumbuh dan tahun 2018 kami lebih aktif mengakuisisi perusahaan ya, karena kami punya Tankop Investment Company yang mana kami invest di perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan core bisnis kami, yang kami yakin bisa membesarkan perusahaan tersebut, baru kami mau masuk. Kalau enggak, kami enggak mau masuk. Nah, masuknya itu bisa minority, bisa majority, tapi kalau minority ya kami masuknya pada saat IPO ya. Jadi di 2023 itu kan ada Pentavalent, ada Meridiana ya. Meridiana ini yang education ya. Jadi saya masuk dan pada tahun ini kami merencanakan untuk menjadi untuk IPO ya. Terus ada Filba itu Lock and Lock, ada Bleskon itu bata ringan yang akan IPO juga pada bulan Juni. Terus ada Taman Dayu itu untuk menambah Sunrise. Terus SPS itu distribusi Cleo yang sudah menguntungkan, baru diakuisisi oleh Cleo dengan nilai yang sangat sangat wajar, sangat bagus sekali tentu bagi Cleo-nya ya. Jadi saya juga tadi sudah disinggung ingin mempunyai impian menciptakan 1 juta entrepreneur. Dari mana? Ya dari seluruh bisnis usaha saya. Saya punya satu usaha More Life. More Life itu bersaing dengan Tupperware. Sebelumnya wah berat sekali ya. Sampai saya pernah digugat 19 gugatan ya, yang semuanya saya menangkan ya. Biasanya kalau orang digugat perusahaan Amerika, disomasi aja mungkin sudah keder gitu ya. Saya sampai digugat 19 gugatan, semuanya saya lawan dan semuanya saya menangkan. Nah, disitulah More Life itu terus bisa berkembang, bertumbuh, karena yang di Amerika kan lagi sakit ya. Sehingga saat ini punya member sudah 200.000. Penghasilannya mulai dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta setiap bulannya ya. Nah, ini tentu sebuah kebanggaan bagi saya, karena ibu-ibu ya yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan juga bisa melalui satu multi level company, tapi yang benar-benar menjual produk, bukan money game gitu ya. Jadi kami benar-benar ajarkan cara-cara berpresentasi, cara-cara approaching, cara-cara bagaimana bisa membuat bisnis itu bertumbuh. Saya juga mendirikan Hermanto Tanoko Foundation ya. Di sini saya berbagi untuk membuat rombong-rombong yang diberikan kepada keluarga yang memang tidak memiliki pekerjaan. Saya juga membuka sekolah SMK Tanoko. Ini bangunannya di tanah seluas 1 hektar ya. Saya langsung bangun penuh loh itu. 1 hektar langsung penuh. Dan rekrutmen untuk siswa dari anak-anak yatim piatu yang tidak mengenal SARA. Jadi seluruh perbedaan suku, ras, agama, ya, golongan, semua kami terima. Asal memenuhi persyaratan yang tentu sudah ditentukan oleh kepala sekolah dan para guru yang ada di SMK Tanoko ya. Dan interview terakhir saya satu persatu ya. Jadi seluruh siswa, meskipun saya ada di luar negeri, saya zoom satu persatu, saya berinteraksi dengan mereka ya. Dan itu saya meluangkan waktu cukup banyak ya, karena satu anak bisa setengah jam ya. Di Idea Cloud kami juga mengajarkan satu ekosistem, bagaimana mulai dari seminar, kami juga ada Idea Cloud Incubator selama 3 bulan, diajarkan bagaimana membuat business plan, forecasting, visibility study, visi, misi, culture, dan bagaimana bisa membuat company-nya itu bisa berjalan dengan sehat. Kalau mereka masih membutuhkan coaching, kami juga ada Idea Cloud Performance. Ini kalau coaching one-on-one ya. Dan ada Idea Cloud Venture, ini untuk yang perlu pendanaan. Nah, untuk achieve semua impian kita ya, tentu ini kalau di sini kok
agak semrawut ya. Tentu bagi saya yang paling penting adalah integrity. Bagaimana kita bisa menjaga reputasi kita dan positif mindset. Ini harus utama ini. Ya. Terus yang kedua, kita harus punya mission yang mulia. Punya suatu tujuan yang mulia kalau mau berusaha. Jadi tidak bisa hanya memikirkan uang saja. Saya kalau selalu gini, selalu yang dipikir uang, cuan, betul ya? Padahal ini cinta ini. Ini bukan uang ini. Ini love. Ya. Nah, kalau kita memberi love, barulah cuan itu datang. Benar nggak? Jadi kalau orang yang ngomong ini cuan, lui. Nah, ini uangnya lari itu. Jadi ini cinta, dan kalau kita memberi cinta, barulah cuan itu datang. Dari vision, tentu kita harus mempunyai satu tujuan ya. Kalau tanpa tujuan, saya tidak yakin seseorang itu dalam berproses itu menuju arah yang benar. Jadi kalau you nggak punya satu tujuan selama 3 tahun, 5 tahun ke depan, itu you pasti ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, nggak tahu you mau kemana. Jadi terombang-ambing gitu ya. Nah itu pentingnya mempunyai satu vision. Ya tentu kalau SWOT analisa ini selalu saya perhitungkan ya. Kalau kita masuk di sektor tertentu, siapa sih kita punya kompetitor yang terdekat ya. Nah itu SWOT analisa itu sangat penting untuk membuat strategi yang tepat supaya kita bisa tetap bertumbuh. Nah inovasi-inovasi, value-value, apapun produk dan jasa yang akan kita berikan, ini juga pasti harus bisa memberi value added ya. Kalau enggak, kalian semua sudah tahu kan ya, perusahaan-perusahaan yang big name ya, Bata baru-baru ini ramai sekali ya, itu perusahaan kelas dunia pun juga di Indonesia tidak bisa bertahan ya. Ades itu dimiliki oleh Coca-Cola. Di Indonesia membeli mereknya saja 25 tahun yang lalu 9 juta US dollar, sekarang ditutup ya. Jadi nama besar itu belum tentu juga bisa bertahan ya kalau dia tidak memberikan satu value added innovation, dan cirinya dia stagnan, tidak bertumbuh. Jadi kalau perusahaan itu sudah stagnan, tidak bertumbuh, atau bertumbuhnya itu hanya 5%, hanya single digit, itu bagi saya, itu perusahaan dying, stagnan. Kalau dia nanti mulai turun, nah itu mulai stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan susah sekali untuk bisa dihidupkan kembali. Next, saya selalu ingin berkolaborasi, bersinergi, agar kita bisa bertumbuh jauh lebih besar lagi, tidak sendirian saja. Kenapa saya selalu ingin bertumbuh, growth? Karena saya selalu memakai rumus 72 ini ya. Jadi kalau satu perusahaan kita bisa bertumbuh, let's say ngomong 36%, itu berarti every 2 years kita double. Kalau selama 2 tahun kita menjadi double ya, 1 ke 2 double, tahun ke-4 itu 4 kali, tahun ke-6 8 kali, tahun ke-8 16 kali, berarti tahun ke-10 32 kali, ya. Dan pada saat Avian saya masuk 40 tahun dari 82 ya, dari 82 sampai IPO di 2021 ya. Nilai investasi saya itu naik berapa kali lipat? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu kasih hadiah ini. Kasih jawaban. Ada yang tahu nggak? Saya waktu masuk di Avian tahun 82, saya dipanggil oleh papa saya. Papa saya ngomong, kamu mau beli saham Avian 5%? Boleh Pak? Berapa Pak? Nilai buku saja. Avian 600 juta, ya 5% 30 juta. Tahun 82, 1 kilo emas itu 10 juta. Berarti berapa kilo emas? 3 kilo ya. Dan Avian setiap tahun bagi dividen. Avian setiap tahun bagi dividen. Meskipun bertumbuh, tapi bagi dividen setiap tahun. Waktu IPO, nilainya kan 57 triliun, betul enggak? 5%-nya berapa? 2875 triliun kan ya. Berarti saya invest 30 juta, itu naiknya berapa kali? 100.000
kali lipat. Ya, jadi multiple growth ini luar biasa bagi perusahaan. Tapi ini memang konsisten ya, nggak bisa kalau nggak konsisten ya, karena ini CAGR mau 5 tahun, 10 tahun kan yang dilihat kan secara average-nya ya. Ini belum ke laba ya. Kalau revenue-nya 30, itu labanya itu bisa di atas 60, karena banyak sekali fixed cost yang tidak ikut berubah. Dan kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat, semakin sakti. Saya sering kali ketemu orang ya, waduh, kamu kan sudah besar, gampang itu kalau bertumbuhnya. Loh, pertanyaan saya, gampang mana? Perusahaan omset masih 1 miliar dengan perusahaan yang sudah omset 2 triliun untuk bertumbuh 30%. Gampang mana? Gampang yang kecil atau gampang yang besar? Yang kecil siapa? Yang besar? Gak ada ya. Padahal perusahaan kecil ada 100 selama 5 tahun itu cuma sisa 5 loh. Jangankan bertumbuh, 95-nya itu sudah hilang. Dan yang 5 itu tadi ditarik lagi 5 tahun mungkin sisa 2. Ini survei data dunia. Yuk coba lihat, perusahaan-perusahaan kecil-kecil itu mana bisa bertahan? Gak bisa. Saya itu paling suka perusahaan gede nomor 1. Kenapa? Growth-nya nggak terbatas. Yuk mau growth berapa? Mau 30, mau 25, mau 40, yuk punya segalanya. Kita kalau Indonesia nggak cukup, kita masih bisa ke luar negeri. Kita masih bisa ke Asia. Dunia ini tanpa batas. Jadi kalau yang punya perusahaan besar, wah itu bersyukur. Jangan sudah besar terus di comfort zone. Nah ini biasanya kan, ini kejadiannya begitu second generation atau third generation, dia sudah diberi uang unlimited, diberi facility, begitu pulang ke Indonesia, apa dia mau bekerja seperti orang tuanya? Nah itu kan menjadi satu problema sesungguhnya. Sehingga dunia itu memang benar-benar bulat. Yang sudah di atas itu akan turun. Yang di bawah ini ada kesempatan untuk naik. Itulah luar biasanya dunia. Jadi nggak ada yang di atas terus, itu nggak ada. Yang di atas akan turun. Nah siapa yang di bawah yang siap untuk naik ke atas menggantikan player-player besar itu tadi. Nah itu tentu suatu tantangan bagi anak-anak milenial, Gen A, Gen Z. Tidak ada sesuatu yang mustahil, semua bisa diraih. Kesuksesan itu adalah sebuah proses pembelajaran tanpa henti. Jadi kalau ada seseorang tanya saya, Pak, Bapak pensiunnya kapan? Ya sampai saya dipanggil Tuhan lah. Selama saya masih bisa berkarya, saya akan terus berkarya. Saya ngomong, saya itu ya, kalau sama apa, ya, istri anak-anak disuruh berpergian terus ya, disuruh di gunung, suruh di luar negeri. Kalau terlalu lama, saya bisa RIP loh. Tahu enggak RIP? Cepet saya matinya saya. Loh, hobinya kerja kan? Saya hobinya kerja. Saya setiap hari bisa meeting 10 lebih dari perusahaan. Saya melihat berbagai macam tantangan-tantangan, berbagai macam target yang akan diraih. Oh, itu saya exciting sekali gitu. Lah kalau saya terus disuruh tidur, makan tidur, oh ya cepet saya budalnya. Ya. Jadi itulah sharing dari saya ya. Dan sebelumnya saya kasih salam bahagia karena rumah kita semuanya sudah dicat dengan Avian. Salam sehat karena kita semua minumnya Cleo. Salam sukses untuk kita semua karena di sini orang pintar-pintar semuanya dari CFA Society Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan duduk, Pak, kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin Pak Tonoko mau cerita sebentar, Pak, soal buku yang nanti mau diberikan. Sembari teman-teman di audiens mempersiapkan pertanyaannya ya. Ada 3 penanya yang nanti bisa mendapatkan hadiah buku Trilogy of Inspiration by Hermanto Tanoko. Saya waktu usia 60 itu kan mau dirayakan ulang tahun ya. Tapi ternyata
ternyata ya mama saya yang ngomong, wah kamu lapo kok diraya-rayakan gitu. Ulang tahun itu kalau kamu rayakan ya berarti kamu sudah selesai gitu. Kok selesai gimana? Saya masih banyak sekali yang mesti saya kerjakan. Nah, disitulah akhirnya timbul, oh kalau gitu sudah terlanjur ya sudahlah, kita undang-undang saya launching buku saja. Jadi saya diwawancara untuk membuat buku ini hanya nggak sampai 1 hari penuh. Saya diwawancara mulai saya kecil sampai bagaimana saat ini gitu ya. Bukan buku autobiografi, tapi buku sharing dari perjalanan saya yang dikisahkan di dalam buku ini gitu ya. Jadi buku ini saya berikan pada saat saya di usia 60 tahun. Ya tentu saya punya impian bagaimana perusahaan Tankop ini bisa menjadi salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang tentu bisa bermakna bagi negara kita tercinta ya, karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang pertumbuhannya termasuk tertinggi di dunia ya. Dan disinilah dengan semangat saya yang luar biasa, saya ingin terus bisa berkiprah di dunia bisnis di Indonesia ya. Terima kasih. Nama saya Tommy Pak Hermanto dari Agrodana Futures, dan terus terang dengan presentasi Pak Hermanto sungguh memberi saya inspirasi untuk mengembangkan perusahaan. Nah, satu hal yang saya pelajari dari Bapak, Bapak tidak menggunakan utang karena orang tua selalu mengajarkan untuk menggunakan modal sendiri. Nah, sementara pemahaman saya kalau perusahaan itu mau berkembang biasanya memerlukan dukungan tambahan modal. Kalau memang perusahaan itu sudah menghasilkan keuntungan yang besar, memang lebih mudah kita untuk menambah modal. Tetapi kalau misalkan, apakah sampai hari ini perusahaan-perusahaan Bapak masih seluruhnya menggunakan equity atau sudah Bapak mulai menggunakan penggunaan utang? Terima kasih. Oke. Wah, kalau bicara soal utang, ya menurut saya semua perusahaan kalau yang mau bertumbuh di atas 30% ya harus berutang. Ya, jadi saya sering sharing kalau seseorang memulai bisnis itu sebaiknya tidak berhutang. Kenapa? Karena dia kan cuma tahu bisnis plan-nya bagus. Kenyataannya kan belum tahu. Bisnis plan yang bagus, return on investment 2 tahun, 3 tahun, kenyataannya belum tentu. Begitu you terjun, baru you kaget-kaget gitu. Kaget kena internal, kaget kena eksternal. Lu kok bisa begini, kok bisa begitu. Terus you ujung-ujungnya merah. Nah bagaimana kalau you berhutang? Kan nggak bisa, PT itu diberikan bank saja kan nggak bisa. Itu bagi kami tabu. Bagi saya tabu. Saya nggak mungkin mau melakukan hal seperti itu. Jadi perusahaan itu kapan saatnya boleh berhutang? Kalau perusahaan itu sudah sehat. Jadi kalau perusahaan itu sudah sehat, sudah bertumbuh, ya, terus you mau berhutang pun kan rasionya juga mesti harus yang wajar ya. Rasio yang you bisa membayar bunganya dan pasti you tidak bermasalah. Nah itu boleh. Kenapa? Karena dengan adanya injek dari bank, pertumbuhan you bisa you boosting lebih tinggi lagi kan. Nah itu yang terus digulung. Kalau perusahaan itu nanti sudah mature dan sudah sangat sehat, seperti Avian contohnya, kita sudah nggak ada hutang. Bahkan ditawarin hutang triliunan itu tanpa kolateral dengan bunga di bawah SBI, itu pun kita nggak mau. Buat apa? Karena Avian masih ada cash, kita masih belum memerlukan untuk mengakuisisi perusahaan besar atau bahkan yang melebihi Avian. Nah, kalau kita diberi kesempatan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan cat yang lebih besar dari Avian, tentu di luar negeri ya, atau perusahaan apapun itu, ya tentu kami akan perlu dana bank kan. Dan itu pasti sudah berebut orang yang akan memberikan kami facility. Nah itulah kelebihannya kalau kita punya reputation. Selain bunganya Ciami, kita juga unlimited. Nah itulah harga yang kita dapatkan gitu. Sesuatu yang kita dapatkan dari kita menjaga reputation. Oke, nama saya Billy. Saya mau bertanya. Billy ya? Ya. Saya mau bertanya, apakah memungkinkan untuk Bapak melakukan ekspansi Avian atau Cleo ke masyarakat global? Apakah global marketing itu merupakan tantangan untuk Bapak secara kultur ataupun hukum? Bila iya, apakah menurut solusi menurut Bapak apa ya? Kenapa? Menurut Bapak cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut gimana ya Pak? Terima kasih. Ya,
kita tentu ingin lebih cepat ya. Jadi kalau tujuan kami expand ke luar negeri, itu adalah akuisisi. Akuisisi perusahaan yang termasuk 5 besar di negara tersebut. Itu lebih cepat. Kita jangan memulai dari nol, karena kalau dari nol kami mesti harus membentuk nanti organisasi, nanti buat visibility study segala macam. Saya nggak pernah masuk sebuah bisnis itu suruh orang buat visibility study. Nggak pernah saya. Saya beli sesuatu itu, saya lihat presentasi seseorang, dia belum ngomong 5 menit, dalam hati saya, oh ini saya masuk ini, oh ini saya enggak. Itu sudah clear. Saya masuk ke sebuah pabrik, saya lihat cara orang bekerja, cara orang karyawan-karyawan nih ya. Saya lihat kanan kiri. Saya sudah tahu itu perusahaan itu nilainya mau 7, 6, 8, 9 gitu ya. Kesempatannya saya Harlina dari UNESA. Sejujurnya apa yang Bapak sampaikan tadi membolak-balikkan semua yang saya pelajarin. Gitu ya. Dan berarti saya yang salah ini Bu. saya juga nggak tahu ini Pak. Saya harus membuktikan kira-kira saya atau Bapak yang salah. Karena selama ini ilmu saya mengajarkan bahwa kalau perusahaan itu ingin besar dengan cara berhutang, asal dia mampu untuk mengelola hutangnya. Yang pertama, yang kedua, kalau kita mau bikin bisnis ya kita bikin dong kelayakan. Apakah itu memang layak untuk entah itu didirikan atau diambil alih atau apalah. Nah kemudian Bapak muncul dengan segala, kalau menurut saya dalam tanda kutip mohon maaf, kegilaan Bapak gitu ya. Yang saya coba sarikan dari apa yang Bapak sampaikan, mungkin pengalaman yang Bapak tempuh dari mulai usia belia membentuk intuisi yang tidak mudah untuk diadop oleh banyak orang. Ya, nah, itu betul. Salah beberapa yang saya lihat tadi, kok berani Bapak masuk ke bisnis yang baru. Apa yang membuat Bapak yakin pada posisi rugi, bahkan Clio tadi lebih dari 5 tahun Bapak tetap ekspansi? Apa yang membuat Bapak yakin bahwa finally ini akan berhasil? Kenapa Bapak kok nggak punya pikiran bahwa yaudahlah berubah bisnis atau apalah? Oke. Itu saja yang ingin saya penasaran banget. Banyak ini pertanyaan Ibu tadi. Dimulai tadi kalau soal bank itu tentu sudah clear ya. Saya bank berhutang bukan saya nggak berhutang, tapi memang perusahaan yang memerlukan hutang dan perusahaannya sehat dan dia bisa membayar hutangnya. Jadi DER-nya itu memang kecil sekali, tapi kita tetap butuh hutang itu supaya untuk boost up growth yang kita canangkan lebih besar. Jadi hutang tetap perlu ya, tapi bunganya nggak boleh bunga asal-asalan. Kalau saya lihat perusahaan-perusahaan ini kan bunganya sama bank ini kan dikasih tinggi-tinggi gitu ya. Saya heran juga. Padahal kalau Indonesia ini ingin bertumbuhnya ekonomi ini bisa ke 8% atau 10%, ya bunga ini harus ditekan. Itu Big Four itu you lihat itu labanya segitu gede, itu harus ditekan itu. Spreadnya itu nggak boleh segitu besar. Kalau spread segitu besar, perusahaan yang lain yang dikorbankan. Karena dia nanti alasannya NPL tinggi, itu kan zaman dulu waktu krisis. Sekarang kan sudah nggak krisis. Tapi NPL itu gapnya itu masih tinggi sekali. Di Singapura itu cuma 0,5% antara you saving dan loan. Di sini berapa persen you lihat itu. Makanya untungnya gila-gilaan. Itu soal bank Bu ya. Jadi kalau growth-nya Indonesia mau 8% ke atas, itu spread itu harus diatur. Nggak boleh gapnya itu tinggi banget. Kalau tinggi, seluruh perusahaan suffer. Seluruh perusahaan dibebani bunga yang tinggi. Cuma saya aja dapat bunga spesial gitu. Nah terus Ibu pertanyaan yang kedua tadi mengenai apa tadi? Studi kelayakan. Kenapa saya tidak mau? Dunia itu sekarang perubahannya itu super duper cepat. Saya sebelum ngomong sama sesudah ngomong mungkin pikiran dari para milenial di sini sudah berubah semua. Betul nggak? Yuk keluar ruangan sudah berubah semua ini. Visibility yang dibuat oleh Ibu atau oleh siapapun profesional itu butuh berapa bulan? Berbulan-bulan itu buatnya itu. Kadang bisa 1 bulan, kadang 2 bulan. Sudah usang. Sudah nggak kepake lagi. Ya nanti dia akan buat gampang aja berbagai alasan. Oh alasannya ini, alasan itu. Bagi saya, ya yang tanggung jawab saya lah. Saya akan lihat sektornya, kompetisinya, kompetitornya, siapa semua.
marketnya seberapa besar, ya semua itu kan dengan gampang. Sesungguhnya itu nggak pakai berhari-hari lah, ya. Kalau kita memang mau serius masuk ke bidang itu, contohnya di keramik. Saya masuk keramik, saya cuma liatin, oh perusahaannya yang pemain sekian, paling besar 1, 2, 3 ini, siapa saja, keluarganya seperti apa, next generationnya seperti apa, itu saya liatin semua itu. Setelah itu tahu semua, wah, saya rasanya punya chance ini di dunia keramik. Dan keramik ini di Indonesia luar biasa, karena Indonesia mempunyai bahan bakunya, energinya di sini berlimpah, gasnya, SDM-nya, oh pinter-pinter orang Indonesia ya toh, cuma tinggal dipus saja supaya nggak males-males ya toh. Kalau dipus, wah ini langsung kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia keramik bisa menjadi nomor 1 di dunia, bisa menjadi nomor 2 di dunia. Kita bisa main 1-2 player di dunia di industri keramik. Karena sekarang di Australia nggak ada pabrik keramik, di Amerika sudah mulai banyak yang ditutup, di Eropa sudah banyak yang ditutup, sehingga semua akan membutuhkan resources dari sini ya. Terus pertanyaan lagi yang ketiga apa Bu? Waktu Cleo, loh, karena kan kita bisa lihat itu ya. Pertama impian. Papa saya waktu nggak punya apa-apa pun mimpinya menjadikan Avian itu nomor 1 di Indonesia. Saya waktu masuk Cleo, saya juga langsung bermimpi untuk menjadi nomor 1 di dunia AMDK. Sama, impian saya. Nah, impian yang sangat ingin saya capai, masa bisa saya rugi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun membuat saya mundur? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Jadi saya harus bisa menjadi nomor 1. Itu kan baru perjalanan saya 5 langkah. Kan saya masih jauh sekali untuk bisa menjadi nomor 1. Cleo ini sekarang market share itu cuma 6%. 6%. Jadi masih panjang ini untuk bisa bertumbuh 30% setiap tahunnya. Untuk kita bisa menjadi market leader, kan masih bisa mungkin 10 times. Dan lagi pertumbuhan AMDK di Indonesia setiap tahun 8%. National growth 8%. Kalau saya 6% mau growth 30%, itu cuma 1,8% dari 8% yang saya ambil. 6% masih diambil oleh market leader dan lain-lain. Betul nggak? Berarti kalau saya growth-nya mau double pun bisa, karena growth-nya pertumbuhan AMDK itu 8%. Tapi saya memang kadang-kadang memberi tantangan ke anak saya ini, ya saya rodok ngerem-ngerem titik ya toh. Pakai 30 aja, 30 Pak, 30. Loh iya, tapi sekarang sudah biasa dia. Nah kalau saya minta dia double kan nanti, wah gimana ya toh. Anak saya ini punya anak juga 4 ya, 4. Dia beranaknya juga produktif gitu ya. Jadi kalau saya kasih kerjaan yang terlalu forsir kan kasihan juga ya. Karena saya ingin kita ini bisa sukses itu di dalam bisnis dan di dalam keluarga. Kita jangan sukses cuma di dalam bisnis, melupakan keluarga. Ini banyak sekali kalau orang sudah sangat sibuk ya, kekayaannya sudah berlimpah ya. Bagi dia anak sekolah di luar negeri itu cukup ditransfer uang, dikasih mobil sport kalau perlu, mau apartemen yang termewah dikasih semua. Apa hasilnya? Ya tambah rusak loh. Itu tambah rusak hasilnya. Betul nggak? Tidak menghargai uang. Ya. Jadi itu yang tidak saya lakukan. Anak saya sekolah kuliah loh. Itu saya bersyukur. Dia naik bus aja loh dihitung. Naik bus. Wis jalan aja Pak. Loh, apa kamu enggak naik bus? Apa Pak? Wong jalan aja sekalian olahraga ke sekolah. Wah, dalam hati saya senang sekali gitu ya. Padahal uangnya saya kasih di rekening itu unlimited. Anak saya tak kasih unlimited, kasih ada uang di rekening, tapi tiap bulan dia harus membuat laporan. Habisnya apa? Loh, unlimited kok, betul loh. Loh, kan kontrol biasa loh, kan kita jadi tahu kan apa yang dia butuhkan. Ternyata nggak beli apa-apa ya. Jadi luar biasa. Ini Pak, baru saja Pak ya, baru saja kurang lebih 2 minggu yang lalu saya menguji sebagai penyangga di ujian disertasi Erlangga. Waktu itu topiknya adalah family business. Dan family business dia melakukan riset terhadap seluruh family business yang ada di Indonesia. Kemudian
dia menggunakan teori generation theory, dan kebagusannya dia generation theory ini dikombinasikan, diterapkan untuk family business, dan dia betul-betul meneliti lintas generasi. Jadi dari generasi 1, jadi ngkongi gitu anaknya sampai cucu gitu. Dan sebenarnya generation theory ini maunya sangat akademis ya Pak, karena saya bukan pebisnis yang luar biasa seperti Bapak. Nah, dalam generation theory itu memang telah diteliti sekian banyak. Dan generasi 1 itu adalah generasi yang sangat bersusah payah. Dia membanting tulang dan akhirnya timbullah bisnis itu. Generasi kedua adalah generasi yang mampu mengembangkan karena dia punya pola pikir yang sudah lebih baik. Generasi ketiga ini generasi yang sangat berani sehingga dia mengadopsi berbagai pendekatan yang dia sudah tidak lagi sekonservatif engkongnya dan papanya. Dan generasi keempat itulah generasi yang menghancurkan. Nah, itu teori generation theory secara teoritis Pak. Jadi mohon bisa mumpung bertemu dengan Bapak secara langsung, bisa memberikan insight, ada sesuatu hal yang menurut Bapak itu pandangan tentang generation theory. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Setelah saya jawab, saya nanti tinggal satu pertanyaan untuk Bernard ya. Generasi 1 yang bisa diteruskan oleh next generation itu sisa cuma 30%. Jadi nggak usah sampai generasi keempat. Dari generasi kedua 70%-nya sudah dibangkrutkan. Sampai ke generasi ketiga itu sisa cuma 13%. Berarti 87%-nya itu bankrupt atau mungkin stagnan atau hilang lah, sudah nggak ada gitu. Kalau generasi keempat itu sisa cuma 3%. Dan menurut saya itu sangat wajar. Itulah dunia yang sangat adil. Karena yang di atas, kalau itu di atas terus, lah yang di bawah itu kapan naiknya? Itulah tantangan dari first generation, second generation, third generation untuk the next generationnya bisa nggak ngelanjutin. Kalau mereka didiknya itu salah, didiknya pakai uang nih, kasih uang terus tuh, ya pasti hancur dong. Nggak mungkin dia bisa nerusin bisnisnya. Hatinya itu sudah nggak di bisnis. Banyak generasi kedua, papanya bisnismen, dianya nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh kalau saya sebut. Saya pernah ketemu sama salah seorang pengusaha, dia kaget tuh, anaknya masih remaja. Saya tanya, kamu besok besar mau jadi apa? Saya ingin jadi biarawati. Oh, yang kaget papanya. Pengusaha di Singapura, dia ngomongnya biarawati. Kaget yang kaget papanya, bukan saya. Saya kan nggak tahu gitu ya. Wow, kamu punya impian, kenapa kok bisa jadi ke sana? Ya Om, karena saya ingin membantu banyak orang. Wah, sungguh sangat mulia ya. Tapi kalau kamu bisa menjadi businesswoman seperti your dad ya, wah tentu luar biasa sekali. Kamu bisa mendukung, mungkin bukan cuma puluhan biarawati, bisa ratusan. Bener nggak? Oh iya. Setelah makan, saya tanya, gimana? Sekarang apa? Yuk, punya impian yuk. Saya ingin jadi businesswoman dan biarawati Om. Kok dua-duanya saya ngomong? Gak bisa saya ngomong. Jangan dicampur aduk ya. Kita pengusaha sama politik nggak boleh dicampur aduk ya. Sama bidang-bidang kerohanian juga jangan dicampur aduk. Nanti kacau nanti. Saya ngomong itu profesi sendiri-sendiri gitu. Jadi ya itulah uniknya ya. Jadi kadang orang tuanya sendiri tidak tahu tuh anaknya mau jadi apa. You bayangin, dia pengusaha tuh. Anaknya nggak tahu mau diarahkan apa. Tidak diarahkan. Karena kita tidak bisa loh nginstruksikan, kamu nanti nerusin punya papa ya, bisnis papa terusin. Mana mau orang sekarang begitu? Ya kan? Saya tidak pernah menyuruh anak saya untuk bekerja. Saya cuma bertanya aja. Nah, kalau anak saya waktu itu bagaimana supaya tidak merokok? Saya kan tidak merokok. Saya gimana didik anak saya tidak merokok? Sejak anak saya itu masih kecil, saya kasih dia PR. Di restoran itu ada nggak yang ngerokok? Kalau ada yang ngerokok, kita cari yang tidak ada rokok. Siapa? Dia lari-lari. Pak, di sini ngerokok, di sini apa? Lama-lama, Pak, di sini ngerokok semua. Kita ke restoran yang lain aja. Bisa nggak anak itu kalau besar ngerokok?
Bisa nggak? Nggak mungkin. Dia paling anti rokok dia. Pak, bau rokok Pak, kita pindah sana aja. Bener nggak? Nggak pernah saya nyuruh nggak boleh ngerokok ya, nanti kalau sudah besar jangan ngerokok. Nggak pernah saya. Pak, generalis atau spesialis Pak? Karena saya lihat Bapak ini kan sebetulnya memiliki banyak anak usaha yang mungkin boleh dibilang tidak saling berhubungan satu sama lain, tapi dari kejelian Bapak dan dari ketajaman Bapak bisa dapat intisari dari setiap usaha itu. Sedangkan di dunia ini kan sekarang semua orang menekankan daripada kamu jadi generalis yang cuma tahu sedikit-sedikit dengan kamu jadi spesialis yang tahu dalam. Nah, kira-kira mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Kalau you tanya saya generalis. Dari 46 perusahaan, you tanya saya, inti-intinya saya tahu. Tapi kalau you nyelam ke dalam, saya nggak tahu. Jadi kalau saya cari orang, ya saya tentu cari yang spesialis. Bagaimana di satu perusahaan itu memerlukan banyak specialty yang dia bisa bersaing dengan, tentu bisa berkompetisi dengan luar biasa, karena semua pertumbuhan perusahaan saya itu rata-ratanya 46 perusahaan itu rata-ratanya 30%. Jadi you bisa bayangin kalau Avian saya itu misalnya nggak sampai 10%, berarti effort yang lain itu harus lebih besar lagi, karena Avian sudah mungkin 30% dari seluruh grup saya. Kira-kira begitu ya. Jadi memang saya sangat suka perusahaan itu bisa bertumbuh multiple every year. Bukan hanya 1 tahun saja, selamanya, konsisten, selama 5 years, 10 years. Saya sering ngomong, waduh tidak mungkin Pak, gimana caranya bisa double? You punya size itu sudah berapa besar? Kalau you punya market share itu sudah 450, you boleh ngomong begitu. You punya masih 5%, 3%, you ngomong nggak bisa, itu gimana caranya? Karena mereka nggak ada alasan secara financial. Kalau secara financial saya dukung. Nah itu yang berat bagi mereka akhirnya. Betul nggak? Terima kasih. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Hermanto Tanoko. Di situ Billy. Nah, kita foto bersama berempat. Ya. Buat simbolnya cinta ini ya, CINTA bukan cuan. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hermanto Tanoko dari Florence. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Hermanto Tanoko. Terima kasih Pak Triyono. Selanjutnya saya undang Pak Udi, Bu Melisa, dengan Bu Hani untuk berfoto bersama dengan Pak Hermanto. Bu Liliana sebagai panelis juga saya undang untuk maju ke depan. Pak Tommy dengan Bu Rona. Foto bertiga dulu Pak. Ya. Senyum terbaik. Ya, silakan Pak Budi, Bu Hani, Bu Melisa, Pak Tommy, Bu Rona, Bu Liliana. Kami informasikan kepada seluruh peserta yang hadir, mohon kesediaannya untuk mengisi attendance list yang akan kami informasikan berupa link dan QR code pada penghujung acara nanti, karena peserta yang melengkapi attendance list tersebut akan kami berikan e-certificate yang akan kami kirimkan melalui email 1 minggu ke depan. Jadi attendance listnya untuk e-certificate yang akan kita kirim 1 minggu ke depan. Jadi stay tune, kita masih ada diskusi panel setelah ini.